Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing. Keluargaku, ratapan pasal yang ketiga ayat yang pertama saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, "Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya." Jadi Yeremia berbicara tentang cambuk murka Allah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Tapi apa yang dia lihat, ya, tidak berhenti sampai di situ. Yeremia bukan hanya menceritakan apa yang dia lihat, realita yang dia lihat di depannya, penderitaan. Yeremia juga melihat sesuatu yang lebih besar dari itu. Di ayat yang ke-21, ratapan pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tadi di ayat 1 dia menggunakan kata, aku lihat. Sekarang aku perhatikan. Sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Di dalam ayat yang ke-21, ketika kita membaca kata kuperhatikan, sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang ditempatkan kembali, atau kembali ke bagian itu. Jadi Yeremia memulai pasal 3 ini dengan berkata, aku melihat yang kelihatan, yaitu realita bahwa umat pilihan Allah mengalami bencana, mengalami satu kejatuhan, kehancuran, itu realita. Penderitaan itu realita. Tapi dia tidak hanya hidup berdasarkan realita. Dia juga melihat sesuatu yang lebih besar dari itu, lebih berkuasa dari itu, yaitu kasih setia Tuhan. Ayat 21 dikatakan, inilah yang kuperhatikan. Maksudnya setelah semua penderitaan yang aku lihat, aku kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan bagiku, yaitu kasih setia Tuhan. Hidup dengan iman itu bukan berarti kita menolak realita, tapi justru kita merangkul realita itu dan melihatnya dari cara pandang iman. Makanya dalam Perjanjian Baru Rasul Paulus menulis, sebab kita hidup, kita melihat yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Kasih setia Tuhan itu tidak dapat kita pegang dengan tangan kita karena dia bukan benda yang terlihat, tapi dia nyata di dalam kehidupan kita. Keluargaku, dalam bagian ini kita belajar bahwa berdasar pada iman bukan menyangkal realita, ya, melainkan kita menempatkan kebenaran Injil sebagai dasar untuk memahami dan menjalani kehidupan. Ya. Bagaimana Injil mentransformasi hidup kita dan menjadi lensa kehidupan kita. Ketika suatu pertikaian terjadi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan pasangan kita, di tempat kerja kita, dengan orang-orang yang menjadi sahabat kita. Mungkin ketika pertikaian terjadi yang kita pikirkan selalu mengeluh, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Tapi pernahkah kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah situasi itu untuk menguji kesetiaan dan kesabaran kita. Karena keluar dari sana kita akan menjadi orang yang lebih sabar dan lebih setia. Ketika kita melihat dengan pandangan yang benar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Karena memang seringkali kita ini lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Ketika dalam finansial kita bermasalah gitu ya. Ketika finansial kita bermasalah, yang kita pikirkan adalah jalan keluar yang paling cepat. Ya. Tapi sebenarnya ketika kita khawatir berlebihan, Tuhan sedang bertanya kepada siapa kamu bersandar. Apakah kamu hanya melihat yang kelihatan saja finansialmu kurang? Atau kamu dapat melihat, kamu bersandar kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Saudara, seringkali waktu kita berdoa, kita hanya berharap, kita mendasarkan hidup kita kepada konten doa kita. Tapi kita tidak mendasarkan hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa kepada Tuhan betul, tapi kita berdoa, doa-doa kita itu hanya menjadi topeng untuk semua berhala yang ada di dalam hidup kita. Kita berdoa minta diberkati karena kita takut kekurangan. Kita doa minta ditolong Tuhan karena kita seolah-olah Tuhan itu tidak mampu, kasih setianya kurang bagi kita. Saudara, biarlah kita memahami hal ini bahwa waktu kita berdoa, berdoalah meminta kepada Tuhan. Tapi jangan sandarkan hidup kita pada konten atau apa yang kita minta. Tapi sandarkan hidup kita pada Tuhan
yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena Tuhan tidak selalu yang kita minta Tuhan lakukan, tapi Tuhan selalu melakukan sesuatu bagi kita. Nah, saya percaya sekali bahwa ketika kita mengerti hal ini, kita tidak akan mudah goyah ketika mungkin kita bergumul dalam waktu yang panjang. Karena kita tahu tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya setiap pagi, besar kesetiaannya. Keluargaku, mari kita miliki cara pandang ini. Jangan hanya melihat yang kelihatan, tapi mari kita melangkah lebih jauh. Lihatlah yang tidak kelihatan, kasih setia Tuhan. Mari lihatlah dengan iman kita, bahwa sekalipun hari ini kita mungkin belum menerima apa yang kita doakan, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Dia menyediakan bagi kita, kasih setianya tidak pernah kurang bagi kita, cukup bagi kita, dan selalu baru setiap pagi. Saya berdoa biarlah kita semua mengalami pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita terus melihat bagaimana Tuhan bekerja, mencukupkan segala keperluan-keperluan kita setiap hari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang besar dan berlimpah. Berkati kami Tuhan hari ini, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Tolong kami supaya kami bisa melihat semua peristiwa, semua rasa sakit, semua penderitaan yang dalam hidup kami ini dari lensa Injil, dari cara pandang Injil, supaya kami tidak kecewa dan kami melihat bahwa Tuhan punya karya yang besar melalui semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan hanya melihat realita yang ada di depan kami, tapi kami melihat dengan iman kami bahwa Allah itu baik dan Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Berikan kami kemurahan-Mu, berikan kami kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.